Hari ini kita berada di Subang bersama Cegum TV, teman-teman Cegum Lapor dimanapun kalian berada. Di samping saya ada salah satu seniman Jawa Barat, seniman Jawa Barat yang bergelut di bidang teater. Nah, kita kupas habis apa dan bagaimana teater itu yang ada di Jawa Barat bersama Dodi Kiwari. Dodi Kiwari. Dina bahasa Sunda teh aya istilah seke. Anu sakitu endah pagubuhun dina riak dina Sing saha raja atau nabi pangagung anu henteu tiasa miara kabujukan mangka harkat dirina leuwih hina batan kulit lasun anu kapicen di jarian. Baik, Kang Dodi atau dipanggilan naon? Kang Dodi. Bah Dodi. Akang biasanya. Biasa nama gitu. Kang Dodi, Mohon. kumaha ya menurut Kang Dodi menilai teater pada saat ini? Untuk saat ini teater itu terutama di pandemi ya, di situasi pandemi. Ini sangat mengkhawatirkan karena itu visual. Semua memakai visual. Kalau memakai visual itu ruhnya kurang ya. Tapi kalau karena ini pertunjukan, artinya itu harus langsung berhadapan dengan penonton. Kita harus karena cerita kita Kalau berhadapan dengan penonton, ruhnya akan dapat. Iya benar. Ruhnya akan dapat. Kalau visual kan kita semua nonton di gini gitu. Iya. Terus nggak ada penonton, itu mempengaruhi pemain. Kalau masa seperti ini gitu. Betul, pada masa-masa seperti ini. Teater atau drama itu adalah induknya dari perfilman lah ya. Iya. Coba menurut Kang Dodi kumaha? Di awal mulai terbentuknya teater atau kumaha gitu? Itu betul. Ya karena margi basic dasar film itu dari teater Cegu Karya misalnya. Cegu Karya kan teater populer. Arifin Cenur, teater kecil. Iya. Mereka terjun ke film dan filmnya idealis. Sangat beridinya. Nah, kenapa jadi basic? Karena ya itu tadi acting, misalnya ayana gini. Ya. Blocking jelas, ada blocking. Lalu riset naskah itu di riset. Bayangkan Nunamina Cetnya di film Cetnya di itu risetnya berapa tahun? Christine Hakim. Apa yang kalian inginkan dari diriku? Seharusnya kalian Itu orang teater populer. Christine Hakim itu keren. Terus sosialnya luar biasa. Pemeran yang sangat luar biasa dan dia sangat observasi banget terhadap tokoh Cetnya di Indonesia Pak. Makanya sampai saat ini juga belum bisa mendalami karakter naskah itu kan sangat luar biasa. Reza Rahadian lah sekarang. Ya. Reza Rahadian masuk ke teater, main teater di IKJ. Di teater perlu meditasi gak? Oh jelas. Ujung dari proses sebuah teater adalah batinia, ilahiyah. Artinya begini, kita selalu menghadapi alam. Setelah itu kita resapi alam, kita ajak ngobrol alam. Tahapnya sampai ke sana, bukan hanya peran pada akhirnya. Jadi peran-peran itu adalah sebuah bonus. Itu mah hanya jadi nggak baju. Terus nggak baju lah. Yang peran naon ya? Ayeuna misalnya peran aki-aki jadi aki-aki. Semua itu kan terus nggak baju. Tapi proses batiniana itu sampai ke masalah-masalah yang lebih ilahi. Nah, itu. Makanya orang-orang teater kadang-kadang ada juga sih orang-orang teater yang Maderendra lah. Iya. Mas Rendra kan pada akhirnya sangat luar biasa. Dia begitu terhadap masalah ilahiyahnya bagus. Nah, berarti bukan hanya cover unggulnya. Bukan. Kalau contoh berteater itu gimana?
Contohnya berteater itu satu ada naskah, ya, kedua ada pemain pemeran. Di naskah itu cukup 5 atau 10 pemeran udah siap jalan. Tapi kalau misalnya ada naskah gitu ya, kita improv bisa gitu ya? Nah, ini nggak bisa. Oh, nggak bisa kalau teater? Karena gini, bisa aja teater improv, tapi kita harus menghargai si penulis. Iya, iya emang. Jadi naskah itu kan, si pembuat naskah itu kan Udah berimajinasi ya. Iya benar. Berimajinasi. Tiba-tiba kurang dirubah. Ya, bahasanya, terutama di bahasa dirubah atau gimana. Ada yang memang tidak taat dengan naskah. Ada karena mau namanya istilahnya mah menghasil gitu. Mau ngapain kita capek. Lama. Yang penting tahu Pokoknya alurnya kieu. Itu film. Biasa kan kalau di film gitu. Ini naskah. Kalau di film mah gitu. Ya Bang, oke. Oh, jadi benang merah ya. Benang merahnya udah ambil. Kan itu nama bare. Kalau film mah Film mah Seperti orang ada irek geningannya, daripada hese mengikuti naskah, nggak cari benang merahna. Nah, itu instannya gampang. Iya. Nah, kalau di teater itu disiplin terhadap penulis juga. Iya. Misalkan saya menulis, teman menulis, kurang tuh dirubah kasih gue. Saya capek ulang. Sampai sapeuting Benar. tiba-tiba ya improv gitu. Nah, di orang-orang film itu kebiasaan. Kalau saya lihat mah Kang Dodi lebih mantap di monolog ya. Apa bedanya monolog dengan dialog? Nggak, monolog itu dialog, bukan, mungkin monolog dengan puisi mungkin. Kalau monolog dengan dialog ya ada dialognya monolog. Kalau monolog itu 2 pemeran di dalamnya dijadikan satu. Misalnya gini. Saya akan bermain monolog. Saya aktor yang akan pensiun. Tapi penonton semua. Tapi saya penonton. Penonton. Saya bawa istri saya. Nah ini istri saya. Aduh, dia baru nonton hari ini. Selama saya berteater berpuluh-puluh tahun, dia baru nonton. Ya Bu ya. Oh iya. Oke. Dia mau duduk saja sebelah saya. Oh gitu. Jadi seolah-olah ada gitu. Contohnya jadi ke bawah. Jadi si penonton tuh, oh saya istrinya baru cahaya gitu sebetulnya. Tapi diperankan dengan baik oleh si aktor itu. Pada akhirnya terimajinasi terbawa suasana kan si penonton tuh. Wah, bener aja gitu, padahal nggak ada sih, masih dipecahkan keren. Itu basicnya teater kuat. Berarti orang aktor yang emang benar-benar dari teater mah harus berimajinasi benar-benar ya. Betul, karena di situ ada olah sukma. Sukma. Jadi ketika olah sukma, konsentrasi, tarik nafas, konsentrasi. Anda seolah-olah ada di tempat yang sunyi. Anda seolah-olah ada di tempat keramaian. Ramai, banyak orang. Wah, gitu sukmanya terus main gitu. Iya. Itu kan connect-nya sama ini. Iya. Ya kan? Iya. Sama logika, sama penglihatan yang pernah dia lihat ataupun apa gitu, pengalaman itu. Iya. Anda tiba-tiba ada gempa. Jadi kan kadang-kadang orang masuk cacar begini gero. Karena itu gitu. Iya. Ya masuk cacar begini gero, cacar mana udah gituan. Terus saya matahari. Naon nih. Nah kayak gitu. Olah rasa. Olah sukma, olah rasa. Nah, kalau olah rasa itu merasakan aliran darah. Rasakan aliran darah. Rasakan aliran darah. Konsen kan? Iya. Karena aliran darah konsen. Lalu segala macam. Rasakan kaca yang tapi sekarang itu bedanya angin. Ya Allah, rasakan angin. Nah itu untuk nantinya kita kalau berperan sebagai direktur, dan kita bukan direktur dan bukan siapa-siapa, tapi tiba-tiba di naskah jadi direktur. Bayangkan kita harus merasakan gimana sih jadi direktur, itu maksud nantinya tuh. Sukma
ya kita harus observasi. Oh, dia itu makanannya gitu, cara bawa uangnya beda. Yang anu abragan, reta, ya kan, anu abragan. Tapi kalau dia itu berapa? You mau uang berapa? Beda bahasa, beda cara penampilan, beda apapun beda. Direksi itu kan beda. Pengaruhnya luar biasa. Nah, cara dia bersikap juga itulah. Nah, Anda jadi seorang pengemis, benar-benar kudu jaga pengemis. Nah, anjir gere jelema karunya gitu. Padahal itu dia sedang berakting pengemis. Jadi gini, orang menghadapi kamera, menghadapi penonton langsung itu beda. Ya, beda. Ayah menghadapi kamera itu istilahnya grogi atau apa. Iya. Padahal saya kru saya naon, tapi rada naon tegang gitu kan. Untuk enjoy, untuk relax gitu. Ada kan sama menghadapi penonton langsung kadang-kadang nervous. Masuk lagi pokoknya dialog gua naon lagi segala macam kan. Begitu masuk anjir dia penonton banyak gitu. Kadang-kadang blank. Ada ngomong naon. Itu maksudnya. Iya. Kenapa teman-teman teater harus untuk masuk ke pelatihannya. pelatihan ke mall? Saya pernah bawa teman-teman ke mall, terus nawar di mall itu di BC, di BIP. Baca puisi di BIP. Wah, gue kerowokan di BIP. Baca kan ngorek balanya kan. Iya gitu. Nah, jadi kenapa harus ada pelatihan itu? Nyata buat mental. Iya benar. Buat mental. Soalnya mental paling pentingnya. Paling penting. Iya benar. Jadi Kang Dodi itu bukan seorang pelaku tapi memang seorang pengajar juga ya. Alhamdulillah. Pernah di perguruan tinggi 11 tahun. Pernah lucu lagi di perguruan tinggi. Jadi ketika itu Abdi kan idealis. Kenapa susah turun? 10 tahun gitu susah turun? Di Bukan perguruan susah tinggi. turun karena di perguruan tinggi itu kan perguruan tinggi. sok di wae gitu. Sok STA aja jadinya Saya turun. Saya turun jadi aduh puasa mangis Makanya 8 tahun. Paling 8 tahun. Tapa berarti ini. Apa wae dia. Nah, itu gitu. Ya. Kenapa saya ketemu PR1? Itu sekolah teknologi. Jurusan lagi dia mah lingkungan, elektro, bayangkan arsitektur. Tadinya KPRI. Lalu gimana kan? Gini Bu, orang teknokrat itu keren Bu. Kalau pakai kesenian, pakai kebudayaan itu keren. Dia akan halus. Kenapa? Orang lingkungan nanti akan berhadapan dengan masyarakat tuh Bu. Jadi jangan egois ke perusahaan loh. Lihat juga dampak limbah ke masyarakat. Itu tentang lingkungan loh Bu. Oh iya juga ya. Saya akan didik mereka. Oke, setuju. Setuju pada saat itu. 2 SKS. Oke, 2 SKS. Enak tuh catat 2 SKS kan. 4 tahun berjalan, oke, udah mungkin keadilan. Namina honor. Berjalan 6 bulan. 6 bulan. Pak Dodi sini cek. Ada apa Bu? Kok honornya nggak diambil? Pak, ya honor gitu. Dan pada saat itu kan, Jadi saking menikmatinya, saking menikmati dan pada saat itu saya benci dengan uang. idealis. Idealisnya, karena uang itu bisa mencelakakan, karena uang itu bisa pasea. Dulur jadi bacur jadi dulur gara-gara duit. Wah, bla atas sih. Pada saat itu, sampai saya jalan kaki. Kemana-mana jalan kaki tidak pernah, karena risiko. Saya punya prinsip itu karena harus bertanggung jawab dengan prinsip. Benar. Ya kan? Makan saya nemu makan enggak. Iya. Nemu itulah rezeki saya. Kalau enggak ya sudah. Tapi tidak kelaparan. Ternyata dengan tidak adanya uang. Kunci dasarnya merupakan hobi ya. Hobi. Kunci dasar hobi. Nah, ketika hobi jadi profesi, itu lebih nikmat. Nah, itu Hobi guys. menghasilkan. Hobi yang menghasilkan itu. Hobi yang menghasilkan. Bayangkan. Jadi begini. Hobi itu sangat bagus dan itu harus digeluti dengan serius. Nah, Camkan. itu akan jadi sebuah profesi yang tadinya hobi.
dan terasa sama saya bahwa hobi itu ternyata ya jadi profesi. Saya terjun di teater tahun 84 sampai hari ini. Anak saya dua-duanya sekolah di Unpad 1, di Win 1 sudah beda-beda semua. Mantap. Bayangkan. Dari teater itu, dari teater, hobi. Dari hobi, benar. Terus yang terakhir sekarang di Peki Pondok Quran dan sudah beres. Sekarang lagi ngajar di Ponpes Bogor. Jadi mereka ternyata apa yang disebut orang tua seni mau jadi duit, bukan masalah duit. Seni adalah ikhlas dan jujur. Itu yang penting. Ikhlas dan jujur. Ikhlas dan jujur. Insya Allah urusan mati. Ada yakin. Ulang aja ngatur. Makanya saya buktikan bahwa seni itu bisa menghidupi. Insya Allah ternyata nyekolahin bisa. SD batur di SD negeri gratis. Abis itu nyekolah di SD swasta mayar. Pokoknya gaya. Jadi pemirsa, dimanapun kalian berada, jadi tong menganggap seni itu apa ya? Sepele lah. Benar. Jangan meremehkan orang-orang seni juga. Dan jangan pernah menyepelekan orang-orang seni. Karena hidup itu adalah seni. Dan hidup adalah seni, betul. Betul. Tanpa seni hampa rasanya. Tanpa seni tidak ada luka klikuk sini kesana kesini lah maksudnya. Artinya begini, kita melihat sesuatu, kita melihat apa yang kita kerjakan. Kalau tidak pakai seni tidak akan indah rasanya. Dan ini akan kering. Karena apa? Hanya menjalankan tugas saja dari bos. Tugas aja dari sebuah dinas. Nah, Jam 8 pulang jam 4. Iya. Jam 8 pulang jam 4. Aduh, iya. Gitu kene Gitu monoton kan gitu dengan pekerjaan yang sama. Nah itu. Nah, kalau ada rasa seninya, dia akan mencari sesuatu yang baru. Insya Allah itu akan. Karena jangan berbicara nyaman. Kalau sudah orang nyaman di satu tempat, nyaman aja gitu. Itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya, bisa berbahaya? Berbahaya karena otaknya tidak muter. Kreativitasnya tidak akan muncul. Karena nyaman. Udah weh. Saya dapat gaji 50 juta atau gaji 10,5 juta. Baru udah kesemarakan gitu. Beres ya udah. Hanya sekedar bersifat manusiawi. Betul, manusiawi. Tidak ada pancingan. Tidak ada keluar yang dari dirinya sendiri gitu. Jadi tidak mau ada persoalan-persoalan. Padahal persoalan itu ada sekolahan. Iya benar. Pendidikan. Persoalan itu adalah pendidikan. Ketika persoalan itu muncul, kita akan berpikir, aduh kemana? Gimana caranya? Kan gitu masalah ya. Menetalisir masalah, memecahkan masalah. Itu pendidikan. Dan disitulah seni. Itulah seninya muncul. Pada akhirnya, aduh mungkin orang ada kejualan online itu orang buka ya kapan bisa teh nanti ada mal naon gitu gantungan kunci naon segala macam atau kaos atau naon akhirnya ke situ pada akhirnya semua juga diciptakan oleh orang-orang seni. Namun baju misalnya kancingan apa ya lempeng gitu kan. Oke pemirsa, sudah 30 menit rasanya 30 menit. Sudah 30 menit kita berbincang-bincang bersama pakar seniman Jawa Barat, Kang Dodi Hatunun. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan selalu terus bermotivasi untuk kita yang baru muncul. Ingat Bapak bahwa seni itu adalah ikhlas dan jujur. Sampai ketemu di podcast Cegom TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Bye.